Jai Itzes dikabarkan terancam tidak memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday Juni 2026 mendatang akibat kondisi cedera yang belum sepenuhnya pulih. Kapten skuad Garuda tersebut masih menjalani pemulihan bersama klubnya di Italia dan dipastikan akan terus dipantau hingga akhir pekan ini sebelum keputusan final diambil. Kekhawatiran publik muncul setelah Itzes kembali tidak tampil saat Sassuolo kalah dari Lecce pada pekan ke-37 Serie A. Absennya Itzes disebut sangat mempengaruhi lini pertahanan Sassuolo. Sejumlah media Italia bahkan menilai pertahanan tim menjadi kurang solid tanpa kehadiran bek timnas Indonesia tersebut. Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, juga mengakui bahwa Jai Itzes masih belum berada dalam kondisi terbaik sehingga tidak dipaksakan bermain. Kini, kondisi sang pemain akan terus dipantau menjelang laga terakhir Serie A akhir pekan ini saat Sassuolo dijadwalkan menghadapi Parma. Jika Jai Itzes mampu tampil pada laga tersebut, peluangnya untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday diperkirakan semakin besar. Namun jika masih belum pulih, John Herdman kemungkinan tidak akan mengambil resiko memaksakan sang pemain tampil. Pelatih timnas Indonesia John Herdman dijamin sedang berbahagia saat ini, sebab pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer blak-blakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia asuhan John Herdman. Dalam 2 musim terakhir, Tristan Gooijer dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eredivisie lain, PEC Zwolle. Sempat cedera parah di musim 2024-2025, Tristan Gooijer bangkit musim ini. Pemain yang dapat diandalkan sebagai bek tengah dan fullback kanan ini tampil gemilang bersama PEC Zwolle di musim 2025-2026. Tak hanya kuat dalam bertahan, pesepak bola 21 tahun ini juga dapat diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 23 laga Eredivisie 2025-2026 bersama PEC Zwolle, Tristan Gooijer mengemas 3 gol. Akhir pekan lalu merupakan partai perpisahan Tristan Gooijer bersama PEC Zwolle. Momen perpisahan itu diunggah Tristan Gooijer di akun Instagramnya. Dari sekian foto yang ditampilkan Tristan Gooijer, ada satu yang menarik perhatian. Ia menampilkan tato yang ada di lehernya bertuliskan 2 kata dalam bahasa Indonesia, sedikit cinta. Ini bukan tato pertama dalam bahasa Indonesia yang ditampilkan Tristan Gooijer. Sebelumnya, di bagian dada terdapat tulisan keluarga. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, John Herdman blak-blakan mengincar 6 pemain keturunan. 6 pemain ini yang coba dinaturalisasi menjadi WNI. Dari 2 pemain Belanda yang diincar, salah satunya adalah Tristan Gooijer. Jika Tristan Gooijer benar bergabung, betapa kuatnya lini pertahanan timnas Indonesia. Nama bek tangguh Leeds United, Pascal Struijk, kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola tanah air. Pemain bertinggi badan 190 cm ini santer dikabarkan masuk dalam radar program naturalisasi terbaru yang sedang dirancang untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Isu ini mencuat seiring dengan ambisi besar pelatih timnas Indonesia John Herdman yang tengah berburu pemain keturunan berkualitas elit guna menyongsong ajang bergengsi Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Pascal Struijk menjadi salah satu incaran prioritas utama untuk mengisi sektor pertahanan. Kualitas Pascal Struijk memang tidak perlu diragukan. Bermain secara reguler di kompetisi ketat Inggris bersama Leeds United menjadikannya salah satu bek paling potensial di Eropa. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki darah Indonesia melalui kakek dan neneknya yang lahir di era Hindia Belanda. Latar belakang ini menjadikannya memenuhi syarat secara hukum internasional untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Kevin Dix buka-bukaan usai menutup Liga Jerman 2025-2026 bersama Borussia Mönchengladbach dengan sepakan gol indah. Pemain timnas Indonesia itu ikut serta dalam pesta gol 4-0 Gladbach ke gawang Hoffenheim Sabtu lalu. Kevin Dix yang tampil selama 90 menit mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-81. Pada laga tersebut, Dix mencuri perhatian dengan lesakan gol spektakuler dari jarak jauh. Berawal dari umpan Nico Elvedi di luar kotak penalti, Dix melepaskan tembakan keras terukur ke pojok kanan atas gawang lawan. Gol tersebut sekaligus menjadi penutup penampilan apik Dix pada laga pemungkas Bundesliga musim ini.
Baru-baru ini, melalui unggahan di Instagram pribadi, Dix merasa lega usai menutup musim dengan baik. Bek kanan timnas Indonesia itu juga berkontribusi dalam membawa Gladbach selamat dari jerat degradasi. Mengakhiri musim dengan senyum di rumah, terima kasih atas semua cinta tahun ini, tulis Kevin Dix. Sebelumnya, Borussia Mönchengladbach masih berpotensi turun kasta dari Bundesliga. Namun, kemenangan yang diukir Dix dan kawan-kawan saat menang tipis atas Borussia Dortmund pada pekan ke-32 membuat tim berjuluk Die Fallen selamat dari zona merah. Catatan Kevin Dix musim ini cukup meyakinkan. Sebagai pemain yang sering diplot sebagai bek tengah oleh Eugen Polanski, pemain 29 tahun itu mencatatkan 5 gol dari 30 penampilan sepanjang Liga Jerman musim ini bergulir. Tak pelak, capaian musim ini dapat ditingkatkan Kevin Dix pada musim-musim mendatang, mengingat pemain keturunan Maluku itu masih terikat kontrak cukup panjang dengan Gladbach. Menukil Transfermarkt, kontrak Dix bersama klub asal Jerman bagian barat itu masih berlaku hingga Juni 2030. Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan talenta keturunan yang berkarir di Eropa menjelang persiapan menuju Piala Asia 2027. Kali ini, nama Laurin Ulrich mencuat setelah disebut-sebut sebagai salah satu pemain asal Jerman berdarah Indonesia yang masuk dalam radar pemantauan. Isu tersebut semakin menarik perhatian setelah staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Nor Korompot, ikut menyinggung nama Laurin Ulrich melalui unggahan di Instagram. Ia menyebut pemain muda tersebut kemungkinan menjadi salah satu sosok yang sedang dipantau oleh pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Nama Laurin Ulrich memang bukan nama asing bagi pemerhati pemain diaspora Indonesia. Pemain kelahiran 31 Januari 2005 itu kini berstatus sebagai pemain FC Magdeburg dengan posisi utama gelandang serang dan memiliki tinggi 1,80 meter. Ulrich diketahui merupakan pemain binaan VfB Stuttgart, salah satu klub besar Jerman yang dikenal memiliki akademi berkualitas. Ia juga tercatat pernah membela kelompok usia timnas Jerman mulai dari U16 hingga U19, sebelum namanya ramai dikaitkan dengan peluang memperkuat timnas Indonesia. Dari sisi kebutuhan tim, kemunculan nama Laurin Ulrich cukup masuk akal untuk diperbincangkan. Timnas Indonesia di bawah arahan John Hartman membutuhkan kedalaman skuad lebih kuat, terutama di sektor gelandang kreatif dan lini depan. Bek timnas Indonesia, Calvin Verdong sangat bahagia usai berkontribusi untuk klubnya Lille lolos ke Liga Champions 2026-2027. Verdong mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membawa tim ke kasta tertinggi kompetisi klub Eropa. Kepastian itu dicapai Lille karena finish di peringkat ketiga klasemen akhir Liga Prancis 2025-2026. Liga Champions, kami datang. Sampai jumpa musim depan. Kami mengapresiasi kalian semua, tulis Verdong di Instagram. Verdong jadi bagian penting dari skuad Les Dogs musim ini. Pemain yang datang dari NEC Nijmegen pada September 2025 itu memberikan penampilan menjanjikan di kasta tertinggi Liga Prancis. Verdong membukukan 18 penampilan di Liga Prancis, 7 di Liga Eropa, dan 1 kali di Piala Prancis. Dengan jumlah menit bermain yang cukup intens, bukan tak mungkin pemain 29 tahun itu semakin berkembang musim depan. Kontraknya masih berlaku hingga 2028, artinya masih ada 2 musim bagi pribadi kelahiran Dordrecht itu untuk bersaing di tim utama. Saat ini Verdong bersaing dengan Romain Perraud di posisi bek kiri. Kendati demikian, Verdong justru dipercaya sebagai starter dalam laga krusial di Liga Prancis. Saat menghadapi tim raksasa seperti Olympique Lyon dan Marseille, pelatih lebih memilih Verdong ketimbang Perraud. Ini jadi isyarat Verdong punya mentalitas kuat. Menghadapi tim dengan kemampuan di atas kertas lebih baik, pemain binaan Akademi Feyenoord itu solid ketika diberi tanggung jawab besar. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengambil langkah berani dengan menghapus jaminan posisi utama bagi para pemain diaspora. Juru taktik asal Kanada tersebut menegaskan bahwa kualitas kompetisi Eropa bukan tiket gratis untuk menembus skuad Garuda. Langkah ini diambil demi memutus ketergantungan semu pada label pemain luar negeri yang kerap memicu kesenjangan internal. Hartman kini fokus merancang formula baru yang mengawinkan militansi pemain liga domestik dengan keunggulan visi bermain alumni Eropa. Untuk menilai kumpulan pemain Eropa, kumpulan diaspora, karena tidak ada jaminan bahwa pemain-pemain itu akan terpilih hanya karena mereka bermain di liga di luar Indonesia, ujar John Hartman. Melalui komparasi yang objektif, Hartman melihat adanya kelebihan krusial pada masing-masing kelompok talenta tersebut.